oksigen terlarut ya. Tadi kan Bapak sudah hitung ya. Intinya gini Pak, di kolam itu harus ada tinggal oksigen itu 1 mg per liter setelah ada ikan, setelah juga terjadi reaksi bioflok. Harus Satu, harus ada tertinggal satu. 2 lebih bagus, 3 lebih bagus. Tadi yang disebutkan dewan 3 kan ya? Disebutkan dewan 3 kan? 3 itu untuk Itu kebutuhan apa? Kebutuhan. Ini setelah semua terjadi di sana, Bapak cek oksigen masih ada 1 mg per liter. Itu sisanya Pak. Sisanya, makin tinggi makin bagus. Iya, ini bagus. Kita tambah aerasinya, Bagus, bagus bisa tambah titik batu aerasi. Karena kami juga prakteknya begitu, kalau kurang kita tambahkan titik aerasi supaya ada partikel udara yang Ini nambah kuat Pak. Tapi ikannya nambah kan? Enggak. ya kalau mau dapat tambah buatnya ya Kalian di Kuatnya nambah, ikannya nambah kan? boleh. Titik berikutnya di mana? Iya gitu kan. Tapi memang kalau kami nyarankan Bapak nanti pakai 500 gram aja, 500 ekor ekor aja dulu. Untuk Bapak lele, rasain dulu deh. untuk lele 7,5. Enggak, lele itu Pak. Lele 500. Nah, pakai 500. Bapak ada itu Pak. Iya kan? Ada dua kolam bundar. Sampai atas. Kalau kolam bundar itu harusnya pakai atap. Yang penting Nggak boleh kena. biaya operasional. Atapnya boleh atap UV, yang penting air hujan nggak terlalu banyak yang tertampung. Kan soalnya kalau kena sinar matahari kan dampak yang paling nyata kan lumpurnya makin banyak. Ya nanti blueberry alga, nggak masalah. Tapi nggak tahu kalau kolam bundar apakah yang bioflok ini apakah berpotensi akan tumbuh lumut juga atau tidak? Karena saya kan kolam semen tuh lumutnya banyak banget. Tumbuh Pak. Walaupun pakai chamber apa aja gitu. Pasti tumbuh. Tapi nggak sebanyak kolam semen kali ya Pak ya. Nanti reaksinya itu akan masuknya tetap ke coklat. Dia nggak hijau lagi. Blueberry alganya tetap kalah. Oh, Ini kayaknya pengaruh juga ya konstruksi kolamnya. Ini saya ngerti sekarang kenapa. Jadinya harus pengaruh bulat ya. Pak. Kenapa Jadinya harus pengaruh bulat ya. Kalau dulu gitu. Iya. kalau Karena dulu kita mengadukan Mas. Kalau dulu Oh, kita tahunya percobaannya itu di kolam kota, di Pekalongan Pak. Di Comal, sorry. Ya, di Comal. KMP. Wah, KMP nama Supaya contohnya. pengadukannya itu. Karena dia harus ada formulasi. Kalau atasnya ada tutup gini kena lumut apa? Enggak, Karena tidak ada sinar matahari. enggak masuk. Plankton enggak masuk. Tapi yang bagus apa tadi atapnya? Yang transparan itu. Semua atap bagus Pak. Intinya atap itu dibuat untuk menghindari air hujan langsung. Harus jalan ya. Iya. Karena berpengaruh terhadap pH. Cuma nanti beda versi. Kalau kena matahari pakai UV, fase pembentukan vlognya dari hijau dulu. Nah ini fase berat. Gitu ya. Berat. Fase berat itu kalau nanti gang-gangnya rusak, ikan tuh melepuh kulitnya. Kalau di udang nggak tahu saya Pak ya. Kalau di ikan tuh, di ikan lele tuh melepuh Pak. Berarti parahnya tidak disarankan ya? Pakai UV lapis paranet. Ya. Kami dulu itu. Jadinya pakai UV lapis Lebih paranet. banyak lagi kan? Iya. Udah ya. Iya jadinya gitu. Kalau Ada pilihan Pak Jamal, kalau dengan sistem yang seperti itu bagus Pak. Atap yang Bagus tapi mahal. Jadi untuk maksudnya kenapa pakai UV pakai paranet itu murah. iya. Murah tapi memang beda Pak. Kalau pakai ini jadinya di biofloknya lebih tenang. Plastik itu Tenang, ya? lebih tenang. Plastik tenang yang itu yang lembaran. itu lebih kuat tuh Mas. Perjalanannya ya. Cuman ya itu Dapat tadi matahari airnya itu lebih tenang. itu berapa meter Pak tingginya? Tapi kalau Tingginya? double plastik. Jaraknya ya 2 meter Pak minimal tuh Pak. Ada 2 meter ya? Lah dari Dari tanah ke atas 2 meter. dari bukan dari Kolam. kolam. Ya, terlalu pendek kan masih mengaruhi Di rumah-rumah itu ya? Oh, gitu. Cuman ini Fiber. berita baiknya adalah kita pemain bioflok kan sudah masuk ke nila. Nah di nila setelah kita coba kolamnya kena hujan panas,
vlognya nggak rusak. Oh itu ya. Iya, itu Karena makanya saya ngeliat di banyak orang juga vlog sekarang masuk ke nila. ya di YouTube kan ngeliat gitu banyak Iya. vlog Terbuka kan. terbuka gitu. Orang KKP juga kan kembangkan melalui Pak Adi Sucipto Ya dari di kelautan. BBP BAT ya. Ya itu yang. Itu kan kembangkan juga. Kalau di Jogja itu Berita, Berita Apriani. Kalau di Depok ya kita, ya sama di Dan nanti dibukasnya saya gitu kan. Ya, ya, ya. kan hewan air. Hewan air itu ya kalau yang cacing kalau udah ada amoniak atau NH3 mati, jadi dia nggak muncul. Cacing itu muncul ketika nggak ada amoniak. Oke, nah ini senyawa ini dua ini di dalam air ini dia berpegang kepada perannya itu parameter air, pH dan suhu. Makanya pemilihan tempat atap dan ketinggian air itu perlu juga, atau lokasi daerah itu bisa juga. Suhu semakin tingginya pH dan suhu semakin beracun kadar amoniaknya. Makanya yang terukur adalah TAM-nya atau total amoniaknya, NH4+ tambah NH3. Prosentase NH3-nya yang pada derajat itu bergantung ya pada suhu. Suhu berapa yang bikin amoniak beracun? Itu di atas 32. Air ya. Kalau ruangan kan suhu air itu di atas 32, amoniaknya semakin beracun. Kalau pH itu sudah di angka 9. Basah Pak. Nah, itu sudah beracun. Tapi memang kadang di lapangan ketemu pH 9, ikannya masih hidup. Itu jangan seneng dulu. Biasanya dia masih ada toleransi dari suhu. Suhunya rendah. Itu bisa jadi dia masih berpegangan. Tapi kalau kedua-duanya tinggi, nah itu nggak bisa. Iya. Pelan. Jadi makanya kami ada pilihan dulu atap, pakai atap. Dulu pakai UV, Pakai paranet itu bisa Pak, tapi air hujan masih masuk ya, sedikit. Nah, jadi Bapak nanti kerepotan mungkin lebih banyak pakai dolomit atau nambah garam untuk menyeimbangkan tekanan osmoregulasinya atau perubahan pH. Garam itu bisa untuk osmoregulasinya kan, memang khusus untuk ininya dia osmosis, tapi dia juga sebenarnya berperan untuk menahan potensial hidrogen juga, tapi nggak menaikkan. Yang menaikkan tuh kapur dolomit. Ya. Kontennya kapur dolomit. Jadi nggak jauh-jauh juga sih dari bahannya, juga bahan pupuk-pupuk. Itu airnya aja udah ya. Dolomit itu. Ya. Gimana Pak Agus, lanjut? Oke, lanjut. Pak Olan? Lanjut Pak. Oke, ikutin ya. Nah, ini dia, ini tabelnya untuk pengaruh tadi pH dan suhu terhadap persentase ionisasi NH3-nya amoniak. Kalau dia pH-nya 7, suhunya 28. Ini 28. Kadar NH3-nya itu ini sudah di 0,7. Total racunnya nanti dikali lagi Pak, pakai total miligramnya ini. Caranya. Tan itu 4 mg per liter, pH 7, suhu 28 derajat Celcius. 0,7 dikali 4 mg. Nah ini kadar racunnya 0,028 mg per liter. Kadar racun berapa yang membunuh ikan? 1 sebenarnya sudah membunuh. 1 kalau dalam teori. Berarti goncangan pH Pengaruh Pak. goncangan air akhirnya ya. Iya. Istilahnya itu ya goncangan Yang supaya nggak naik pH-nya. supaya nggak naik pH-nya. Kan berarti pagi sore harus dicek. Memang pagi sore dicek. Kecerahan air dicek nggak? Kecerahan air itu pakai clock aja. Pakai itu. Nah, pakai inhopot. Nah, itu bisa. Pakai ketebalan clock bisa ngambil. Kalau kecerahan airnya, Kalau pH-nya naik, kalau pH-nya naik, kita turunkan pakai molase. Bisa pakai asam cuka bisa.
Tapi kan kalau di bioflok itu terjadi reaksi fermentasi. Kemungkinan pH-nya pun kalau naik paling mentoknya di 7,5. Yang sering itu terjadi turun. Kalau terjadi efek fermentasi. Biasanya di bioflok itu cenderung turun Pak. Jadi ini stabilisasi aja ya. Iya. Jadi artinya kalau dapat angka 0,7 berarti kan 4 mg per liter hasil ukur. Hasil ukur Pak. Iya. Hasil ukurnya sekian berarti NH3 terlalu sekian sekitar 0,28 mg per liter ya. Iya. Oke. Matinya di berapa tadi? 1. 1. Iya. 1,0 itu sebenarnya udah mati. Harusnya Idealnya di berapa? 0,5. 0,5 5. miligram per liter. 0, Itu aja 0,028. 0,28 kan ringan tuh. Ringan. 0,5 0,5 miligram per liter itu ideal. 0,5 itu kalau di warna masih kuning deh. Gimana? Kalau pakai warna itu masih kuning masih aman. Ya sebenarnya kalau nitratnya makin nggak ada makin bagus kan sebenarnya. Ya, tapi kan karena nitrat itu tetap ada 0,5 lah. 0,5 ya. Pengenalannya. Kalau menurutnya Panweg itu ya penggunaan senyawa N-nya oleh mikroba itu salah satunya dipengaruhi oleh nilai C. Jadi kalau dia semakin rendah temperaturnya, bakteri akan memanfaatkan sebelah dia N organiknya saja. Sedangkan N anorganiknya ini dimanfaatkan oleh yang lain gitu. Itu kalau rendah. Kalau tinggi, bakterinya akan memanfaatkan N anorganiknya. Jadi organiknya tidak diurai. Jadi ada perbedaan di sana. Yang dibutuhkan itu harusnya di sini. Temperasinya 12, amonnya akan dipakai oleh organisme heterotrof. Karena kita mengarahnya ke organisme heterotrofnya. Lebih ke dominan ke bacillus arahnya. Jadi dua-duanya dibagikan jadinya 2 di kalau temperasinya 10 sampai 20 ini kan jadinya dimanfaatkannya itu kedua-duanya itu lebih bagus. Kalau sebelah artinya kan tidak seimbang. Kalau itu menghitungnya jadi Pak, kalau Bapak mau menghitung ya begini caranya. Makan ikan dengan protein 30%. N dalam pakan itu 30%. 6,25 ini yang kita hitung ya ini. Itu dia sama dengan 4,8. Sedangkan kandungan C dalam pakan 30% itu sudah 50% mungkinnya. Bagi pakan 50% dibagi 4,8 sama dengan 10/41. C rasionya 10,41. Ini kalau untuk bioflok lemah, masih lemah Pak. Jadi ini minimal namanya. Yang bagus itu di sini. Artinya kalau mau di sini, Bapak tanpa menghitung ini, tanpa menambahkan C, Bapak pakai protein yang 25%. Dan rasionya 12. Bapak nggak perlu lagi ngitung C-nya berapa. Nah, gitu kan. Di protein pakannya itu aja ya? Iya, tapi kendalanya nanti di Bapak, ikan lele dikasih pakan 25% dicuekin. Nggak mau. Minta yang berapa? Mintanya 30% Pak. Tapi kalau Bapak ganti ikannya nila, nah ini pas. Nila itu butuh pakan itu dari 20% ke 28. Cukup ya? Cukup. Jadi sentrasinya itu sudah di tengah. 10 lebih. Udang. Udang bisa. Wow. Main udang mah. Ini Pusing gitu. proteinnya berapa dia Pak? 4. Semakin tinggi protein semakin mahal kan Pak? Iya. Udah prinsipnya ya. Perhitungan. Ini C atau karbon organik dapat ditingkatkan dengan pemberian karbohidrat melalui tetes. Tetes tebu atau molase, gula, tepung terigu, tidak, kanji. Tapi beda jenis ini beda juga dosis pemakaian. Jadi harus tahu juga
kadar C-nya berapa, kandungan C-nya di dalam tetes gula dan lainnya mesti diketahui. Bapak nyari tahu lagi. Nanya aja ke Mas. Iya. Boleh Pak. Nah, ini ada. Oh iya. Ini ada. Fungsi C, C sebagai dan sumber energi bagi bakteri ya, dan ikan, bakteri dan jamur dan lain-lain. Sumbernya tadi ini, yang masuk tadi tapioka dan lain-lain. Nah ini C-nya. Kalau tepung tapioka itu sudah 50%. Artinya kalau penggunaan nanti pasti dosisnya kecil kan. Murah. Iya. Tapi tepung tapioka mahal nggak? Mahal. Yang murah itu ini Molase. molase. Makanya pemain biolog banyak mengarah ke molase. Murah. Tapi memang dosis pemakaiannya nanti jadi besar. Ini sumbernya diskusi dengan Ibu Ika Apriani ini yang numpang di Jogja. Ini pertemuan pertama di 2015. Pak Prato Foto di mana? Pak Prato tuh rumahnya di Pacitan Pak. Tapi beliau tuh memang konsultan aquaculture. Dia memang sama kayak Pak Setiawan ke udang arahnya. Ajar semua. Dia sekarang melatih perusahaan PT kemarin baru tertelepon lupa saya dari lupa saya ada 12 kelompok petani yang mengarah ke udang. Dengan juga dengan pembuatan atau pencetakan buku bioblog yang ditulis langsung oleh Pak Prato. Tapi memang setiap 2 tahun atau setahun, 2 tahun itu memang biasanya kami koreksi lagi tentang lapangan ilmunya bagaimana, ada perubahan atau enggak. Jadi materinya tetap bioblog tuh, tapi memang yang sekarang ini jadi lebih banyak jenis ikan yang bisa diaplikasikan. Kalau awalnya memang kalau cerita bioblognya ya, kita masuk ke teknologi budidayanya itu luas Pak. Luasnya itu bioblog itu dulu nggak ada, tapi namanya itu water treatment istilahnya. Nah, itu teknologi untuk pengolahan limbah plastik. Tapi karena ya banyaklah orang yang belajar dan kelas profesor ya, akhirnya muncul bioblog untuk budidaya atau untuk aquaculture. Awalnya memang diturunkan di ikan itu, ikannya ikan nila atau orang luar nyebut tuh tilapia. Nama ininya ya, pelarias lah ya kita sebut. Itu tilapia awalnya sekali. Kenapa tilapia? Karena tilapia itu jenis ikan makhluk air yang paling banyak memakan detritus atau tumbuhan dalam air. Nah, termasuk organik yang ada di air juga yang sudah terbentuk menjadi atau terikat oleh filamen. Filamen itu jenis bakteri, tapi bakteri alami. Sering tuh muncul kalau di kolam itu Pak, ada muncul lendir-lendir gitu. Itu secara garis besar Pak ya. Oke, tapi memang izin ini saya yang nyampaikan. Saya juga ya sudah dapat juga dari beliau Pak Prato, karena memang bioblog tuh tadi yang Bapak bilang itu kalau kita lihat di internet itu banyak ya, Iya. banyak sesuai versi. Tapi sebenarnya itu secara garis besar tuh ilmunya satu bioblog. Penggunaan jenis bakteri yang tepat. Kalau nggak tepat itu nggak bisa juga disebut bioblog. Karena bioblog tuh karakternya itu ya dari unsur mikroba. Nah, mikroba itu bisa kita atur atau bisa kita kendalikan. Kalau kita mengandalkan bakteri yang dari alam, unsurnya nggak tahu seperti apa kan perkembangannya, itu konvensional biasanya. Oke. Lanjut, nah ini munculnya bioblog itu ya dari 2 suku kata.
ada kehidupan BIOS, ada gumpalan. Jadi gumpalan yang terdiri dari mikroorganisme itu pengertiannya. Di sana ada macam-macam, ada alga, bakteri, ada fungi. Fungi ini sifatnya ditanam di dalam air kecil ya. Termasuk juga itu butuh air juga. Ada protozoa dan tadi yang tergabung bersama dengan bahan organik. Nah, kita sebutnya detritus. Jadi vlog itu ya detritus sebenarnya. Jadi bukan vlog itu bukan bahan bentuk ya, tapi dia itu semua tergabung, termasuk pieces yang tergabung di air yang teraduk. Nah, itu juga kita sebut. Tapi nanti ada kotorannya ikan. Tapi memang nanti ada beberapa faktor penunjang vlog ini rusak atau enggak, atau vlog ini bagus atau enggak bagus. Ini harusnya ini video bentuk penampang biovlog pada air. Videonya macet, kayaknya laptop. Tapi materi ini kalau nanti saya kasih ke Bapak bisa dibuka, nah itu bisa. Saya minta nanti Mas. Bisa kok. Nah, ini tentunya biovlog itu punya penyusun. Ya nggak bisa hanya bakteri kita masukkan tanpa ada kelompok penyusun. Komposisinya ya ada ganggang hijau atau green alga. Ini sudah kita anggap lumut ya yang ada di permukaan. Ada bentuknya green alga atau ganggang. Ada bakteri. Ini bakteri ini bisa dari luar, bisa juga dari yang ada di dalam. Jadi tergabung. Ada green alga. Alga ini kalau air itu di permukaannya itu kelihatan warna hijau. Biasanya itu sudah masuk ke green alga. Ada diatom, ada protozoa atau zooplankton, ini binatang sifatnya. Baru ada ini yang paling berperan sebenarnya itu adalah bahan organik. Kalau nggak ada bahan organik, kita nggak bisa sebut itu biovlog. Nah, karena mereka makhluk hidup biasanya itu memanfaatkan organik dan anorganik. Jadi dua itu dipakai, bukan cuman organik saja yang dipakai, tapi ada anorganik. Ini bentuk lainnya, karakter biovlog atau bentuk biovlog dalam kolam itu kalau kita lihat pakai mikroskop, dia bentuknya nggak satu. Maka tadi dibilang itu dia bukan jenisnya bukan seperti barang ya, bulat atau lonjong itu nggak begitu. Tapi dia berserakan lah, bentuknya nggak satu. Bisa menggumpal seperti ini, bisa juga bersatu. Cara fisik kasat mata fisik itu Pakai serokan. Serokannya serokan bumi. Atau serokan yang halus. Bisa juga pakai yang alat seperti ini tadi di awal. Ini bentuk vlog. Ini vlog muda, ini vlog tua. Vlog muda itu ya umurnya paling baru sekitar 2 minggu, itu masih disebut vlog muda. Kalau sudah tua, semakin panjang umur budidayanya, semakin coklat. Alat apa namanya? Alat ini namanya imhopper, Pak. Kayak alat ukur ya? Gitu. Alat ukur partikel endapan. Vlog lah. Jadi dia mengendap. Terus itu nanti akan diinjek ke dalam kolam besar itu. Ya, untuk mengetahui berapa ketebalan vlog. Oh di sini kelihatan ya? Kelihatan. Maka nanti angkanya ada angkanya ini. Ada angkanya ya? Berapa yang? Ada persentase. Jadi mudah-mudahan. Kita lanjut. Nah ini tentu di biovlog tuh kita harus tahu juga prinsip kerjanya. Ini banyak orang yang kalau kita melihat di internet atau YouTube ini nggak ada kan penjelasan gini. Maka kadang kalau kita aplikasinya melalui video, nah itu mereka nggak tahu penjelasan tentang cara kerjanya. Tapi mereka tahu bahannya.
karena disebutkan pakai ini gitu kan, pakai garam, pakai molase. Tapi prinsip kerjanya di situ kan nggak dijelaskan. Hanya banyak orang yang kalau belajar lewat internet ya ada yang berhasil, ada yang enggak. Mungkin kalau yang berhasil dia buka yang lain juga, cari tahu yang lain juga di dalamnya, itu bisa berhasil. Jadi senyawa nitrogen ini anorganik. Anorganik ini sifatnya amonia yang kadar racunnya tinggi untuk ikan. Pertama ini amonia yang sifat racun bagi ikan, ini senyawa anorganik. Nah, itu harus didaur ulang. Didaur ulang menjadi protein sel mikroba. Terus didaur ulang. Gimana caranya? Nah, ini prosesnya Pak. Bahan organik dalam kolam diaduk dan diaerasi agar terlarut dalam air kolam. Itu makanya ada gelembung. Kita butuh air itu bergerak. Jadi bioprop itu nggak boleh diem. Setelah airnya itu nggak boleh diem. Bisa sirkulasi. Bisa sirkulasi. Ini saat sebelum ditebar benih apa selama proses? Ya ini saya jelaskan biopropnya dulu. Oh yang mulai ya. Teorinya. Oh, dulu. dan. Teorinya. Nanti kalau itu kan urutannya. Urutannya ya. Urutan kerjanya. Nah, ini prinsip kerja bioprop tuh. Oke. Nanti Bapak kalau nggak tahu prinsip kerjanya Pak bingung Pak. Jadi kita mulai dari prinsip kerjanya dulu. Kita lanjut dulu Pak ya. Ini dia harus ada aerasi atau pengadukan. Bisa pakai gelembung. Kalau dulu ada yang nyoba pakai air yang sirkulasi bisa. Jadi intinya dia nggak di. Oh, jadi bukan apa yang pakai aerator gelembung air itu aja ya, bisa juga pakai air. Bisa. Yang penting airnya bergerak. Oh, bergerak gitu ya. Kalau airnya diam, kelompok penyusun bioploknya nggak bekerja. Jadi istilahnya percuma kalau kita kasih probiotik atau bakteri pembentuk vlog ke dalam, tapi airnya diam Iya. atau tenang, tidak ada pergerakan. Kenapa harus bergerak? Ya karena dia merangsang perkembangan bakteri heterotrof. Nah, ini aerobik dia, kalau heterotrof itu aerobik kan, terus merombak. Yang kita pakai ini untuk bioprop ini jenis bakterinya jenis pengurai. Dia bukan jenis untuk penggemukan, bukan kayak vitamin Pak, tapi pengurai. Sifatnya pengurai. Oke, nah itu menempel pada partikel organik. Nah, dialah yang mengurai bahan organik, mengambil C atau karbon organik, selanjutnya baru menyerap mineral seperti amonia. Jadi ternyata bakteri tadi nggak cuman butuh organik, tapi dia juga harus ada butuh amonia. Jadi air tanpa ada ikan, kita masukkan bakteri pembentuk vlog, ya dia nggak bisa disebut bioflok karena nggak ada amonia di situ. Istilahnya bakteri pembentuk vlognya nggak bekerja walaupun ada. Jadi harus ada amonia juga. Makanya kalau ada pembahasan tentang bagaimana caranya menghilangkan amoniak dalam kolam, itu nggak bisa karena selama ada ikan ya pasti ada amoniak kan. Itu natural. Apalagi kalau kena sinar matahari gitu ya. Nah, di video itu kita sering dibenturkan Pak dengan kata-kata itu, sehingga kita harus berusaha dulu gimana cara menghilangkannya. Sebenarnya nggak bisa dikendalikan di sini. Jadi bioflok itu hanya dia mengendalikan. Walaupun pakai chamber nggak bisa hilang juga mungkin. Chamber ya. Bisa ya. Tapi memang kalau pengujiannya sih di bioflok tuh masih tarafnya itu orang memilih jenis bakteri apa atau jenis probiotik apa yang dipakai. Kalau bioflok. Jadi kalau saya bilang untuk bioflok tuh bakterinya nggak semua jenis bakteri bisa. Dan Pak Prato sendiri bilang iya, karena yang paling bisa digunakan itu adalah
sifatnya yang bacillus, jenisnya bacillus. Nggak bisa, bacillus SP lah kita sebut ya. Jenisnya bacillus. Jadi kalau bapak saya mau coba bioflok, kolamnya kotak misalnya, tapi nggak ada lumpurnya ya, kotak pakai terpal, gitu kan. Terus pakai probiotik merek ini gitu, tapi sana nggak ada konsorsium bakteri bacillusnya, itu nggak bisa pak. Untuk mengetahui ada konsorsium bakteri bacillus itu caranya gimana? Ada, biasanya mereka mencantumkan komposisi di label. Kalau bapak mau pasti, beli langsung sporanya. Beli langsung sporanya. Kalau pemain udang mungkin Pak Syah mungkin sudah tahu. Pakai probiotik. Iya, pakai probiotik kan. Nah, probiotik kan ada konsorsium Pak, menjelaskan kan? Kalau bakterinnya apa? Iya. Selain batin itu, misalkan kan kayak yang empat, ini kan ada batin. Iya. Tapi misalnya ada yang lain-lain, amonia. Kenapa itu nanti tidak berpengaruh atau pure aja bacillus? Nah, jadi bacillus itu bisa dicampur dengan atau ditemukan dengan bakteri lain. Bakteri yang mungkin lactobacillus, ya digabung. Nah, gitu dia. Tapi ada Pak yang nggak bisa digabung. Nah, itu namanya nitrobacter atau kita sebut bakteri nitrifikasi. Nah, kenapa dibilang nggak bisa? Karena di bioflok itu proses nitrifikasinya itu nggak instan. Jadi perombakan si anorganik atau yang bersifat racunnya itu dia nggak instan. Kalau nitrobacter instan, masuk langsung dia bekerja. Kalau di bioflok tuh dia diurai perlahan. Jadi nggak bisa ditemukan dengan bakteri yang jenisnya nitrobacter. Itu sudah beberapa kali dipraktikkan, masih ada kendala, artinya gagal. Jadi Meskipun sebenarnya amoniaknya hilang ya. Iya. Tapi nggak bisa bikin vlog. nggak bisa, vlognya ada, tapi Ya. kadar racunnya lebih tinggi. Justru lebih tinggi dia kalau dikonsumsi. Itu bisa sebutnya nitrifikasi lah. Efek nitrit itu merusak hemoglobin Pak. Nah, ikan itu kalau dalam satu kolam 1000 lambat penanganan ya mati 1000. Itu sering itu. Kejadian di situ itu sering. Tapi kecepatan formulasinya supaya populasi terbentuk itu harus ada ininya, kesatuannya. Ada. Nah, itu diikuti melalui kan kita nanti program pakan ada Pak, Ya. feeding rate-nya. Itu diatur supaya vlog juga nggak terlalu drastis. Nanti seminggu vlognya udah 20% itu nggak wajar. Kalau gitu ya. Iya, apalagi kalau ikan kecil. Tapi ada kan maksudnya gini loh, misal sekarang pakan sekian, terus kemudian kecepatan populasi sekian, terus kemudian populasi sekian, Ada. Oke, kita lanjut. Jadi setelah proses berjalan kita ikuti, itu menghasilkan kualitas air yang otomatis lebih bagus, lebih baik, dan bahan organik dan amonia sudah didaur ulang menjadi detritus. Nah, yang dipercaya sehingga dapat dimakan ikan dan udang. Ini memang kami dulu awalnya 2013 itu bioflok tuh masuknya ke ikan lele. Sebenarnya bukan kami yang menentukan ya, kami ketemunya bioflok tuh yang bawakan itu peliharannya ikan lele. Padahal ikan lele bukan jenis ikan yang makan vlog banyak. Justru dia tuh lebih suka tuh yang padat makanannya. Proteinnya juga harus hewani. Jadi dikasih protein nabati dia, dicuekin Pak, dicuekin. Bahan pakan yang proteinnya rendah, dicuekin namanya. Ya harus ada pakan, suplai pakannya itu yang proteinnya hewani atau yang menggunakan minyak ikan. Itu rata-rata protein pakan itu yang sudah di atas 30% atau minimal 30% protein. Nggak cocok buat lele. Bukan nggak cocok. Vlognya Tidak. nggak ter
difungsikan dengan baik untuk dia. Artinya kalaupun dimakan dipaksa itu bisa 2 hari fase puasanya baru dimakan. Itu pun terpaksa. Dan mungkin untuk perkembangan ini nggak bagus ya sebagai kalau. Dia di untuk kelelenya lebih kepada untuk tingkat kerusakan air kolam lele itu kan lebih cepat. Kalau konvensional ya, seminggu itu bisa ganti air. Nah begitu dengan bioflok, itu bisa 2 minggu, 3 minggu bisa terawat dengan baik, atau bahkan 1 bulan belum rusak. Mungkin awalnya mungkin pemilihan oleh karena dia amannya cepat hilang. Iya. Begitu. Terus kemudian ternyata tidak dimakan sama lele sebenarnya. Iya. Jadi dia lebih untuk keperawatan airnya. Tapi kalau untuk pemanfaatan vlognya kecil. Pas buat kurang yang inilah ya. Inilah Pak yang paling banyak. Inilah yang paling banyak pemakan vlog. Kalau pati dia Pati makan juga Pak. Makan juga. Tapi dia kan metabolismenya lebih panjang. dari tadi enggak sama kurang. Iya. Lebih panjang. Hasilnya tuh yang nilai itu dibanding dengan yang kolam tanah konvensional ya, kalau yang beras itu ya dagingnya gitu. Oke. Ini bandingkannya kalau di teknologi itu nggak kolam tanahnya ya Pak. Karena kalau kolam terpal pun kalau kerusakan airnya sudah sangat tinggi, dia ada istilah itu namanya geosmin. Geosmin itu ada bakteri Actinomycetes, lupa saya bakterinya itu. Tapi yang jelas itu proses geosmin itu menyerap atau diserap oleh ikan sehingga masuk ke badan ikan. Nah, itu pengaruhnya jadinya ikan bau lumpur. Bukan cuma di kolam tanah, di kolam terpadu bisa terjadi bau lumpur. Jadi, nah di bioflok itu proses geosmin itu sudah ditekan oleh bakteri Bacillus sifatnya. Kalau ada Bacillus, bakteri tadi itu yang mengarah ke proses geosmin itu sudah nggak ada. Ya untuk saya untuk ke pemasarannya itu kan gini, ini ya baru ini ke di Balikpapan ya. Di efek lumpur tuh di kolam tanah itu maksud saya itu ada zat lain yang kemungkinan nggak bisa ditinggalin oleh bakteri Bacillus. Tapi memang itu belum pernah diuji coba. Itu baru berdasarkan pengamatan dari jenis bakteri. Dulu pernah ada yang nyoba, ahli bakteri lah ya kita bilang, itu namanya Profesor Agung Damar Sakti. Nah, dia nyoba bioflok di rumahnya gitu kan. Dicoba di kolam terpal dan dia punya kolam tanah. Cobaan. Nah, itu nggak berhasil. Kualitas dagingnya tetap bau lumpur. Oh ya. Cuma. Iya. Lanjut Pak ya. Ini memang kalau yang tadi, kalau yang baru pertama tahu ini ya pertanyaannya kemana? Gak apa-apa Pak ya. Sambil jalan. Oke, ini masuk ke pada setelah kita tadi bicara tentang prinsip kerja, kita sudah masuk ke perombakan atau limbah organik. Ini kalau sudah masuk ke kepadatan ini artinya jumlah ikan ya, di dalam kolam dengan kapasitas air yang kita tentukan. Kolam sekarang ini sudah mulai bentuknya itu sudah macam-macam, diameter kecil, sedang, besar. Artinya nanti akan ada kendalanya masing-masing. Kolam kecil seperti apa, kolam sedang seperti apa, kolam sedang seperti apa. Tapi yang jelas selama kepadatan ikan tinggi, otomatis kebutuhan pakannya pasti tinggi. Jumlah ikan banyak, dan pakan ikan banyak. Kotoran ikan dan sisa pakannya pasti akan banyak. Nah ini dibagi dua. Kalau kita pakai cara bioremediasi menggunakan probiotik, nah kotorannya, sisa pakannya diurai, racunnya diserap oleh mikroba dari probiotik tadi. Itu diserap, bakteri patogennya ditekan, sehingga menghasilkan nutrisi. Nah, itu kita sebut bioflok. Tapi kalau kita biarkan, kita tidak pakai cara bioremediasi, kolam biasa,
Ini ada pembandingnya. Aktivitas bakterinya meningkat di sana karena terjadi penumpukan kotoran atau sisa pakan. Meningkat dia. Sehingga patogen juga mengikuti meningkat. Penyakit pasti muncul. Nah, setelah itu parameter air di dalam kolam karena tidak ada pengadukan, tidak ada bioremediasi, tidak ada pergerakan, DO-nya rendah. DO ini oksigen terlarut. Dissolved oksigen. Racun meningkat, karbon dioksida juga semakin ganas atau semakin banyak jumlahnya. Terus juga NO2, NO2 ini nitrit bersifat racun. Baru ada NH3, NH3 ini amoniak. Amoniak ini yang paling tajam itu kita mengarahnya bukan ke pakan, tapi ke urin dan nafas. Itu juga kita sebutnya itu sudah syaratnya sudah yang paling susah dikontrol sebenarnya. Kalau pakan kan jumlahnya kelihatan. Kalau urin kita jumlahnya nggak kelihatan, nggak bisa dikontrol. Otomatis itu juga pengaruh besar untuk merusak air di dalam kolam sehingga ikan stres, lemah, bisa juga sakit dulu baru mati atau bisa langsung mati. Jadi kematian. Nah ini proses yang hitungannya itu cepat. Kalau dihitung hari di budidaya itu 1 minggu. 1 minggu itu sudah rusak sebenarnya air. Kalau konvensional atau kita bilang tidak menggunakan bioremediasi. Penanganan amoniak atau amoniak di berbagai cara. Kita bisa menggunakan kalau konvensional caranya ya ganti air paling mudah. Kalau sudah rusak 1 minggu, alarmnya bau aja. Bau ini bau pesing ya, pesing. Baunya pesing. Kalau baunya H2S kentut, nah itu mungkin masih bisa dikasih kapur dolomit, masih bisa untuk mengurangi baunya. Tapi kalau sudah bau pesing, itu sudah bau amoniak. Nah itu yang sering itu muncul nanti mati 1-2 ekor, tapi setiap hari di ikan. Ikan lele, mau ikan nila sama. Ini kalau pengendalian amoniaknya melalui konvensional. Kalau pakai green water, ini menggunakan foto autotroph. Nah, ini manfaatkan mikroalga. Ini plankton harus muncul. Ini biasanya menggunakan pupuk kandang bisa juga Pak, untuk memancing reaksi dari plankton tadi. Kita pakai komposnya kotoran ayam bisa. Ini harus ada cahaya. Kalau mau pakai atap menghindari air hujan, pakai UV atau atap yang tembus cahaya matahari. Ini nggak bisa atap tertutup kalau kita pakainya green water. Nggak bisa. Lalu kalau mau pakai bioreaktor sistem, ini menggunakan bakteri nitrifikasi. Jadi Bapak bakterinya khusus. Nitrobacter bisa. Pakai itu. Tapi ini penumpukan sisa pakannya tidak terurai, tetap aja dia harus ada pembuangan. Bisa menggunakan caranya disipon atau bisa menggunakan cara pembuangan 10% atau diendapkan 20%, kebuang airnya baru diganti air baru 20%. Paling bisa digunakan cara bioreaktor. Tapi kalau mau model bioreaktornya Bapak menggunakan mesin lagi, bisa mesin kecil water pump. Jadi air kolamnya itu dikeluarkan dulu, disatukan ke tabung penampung. Nah, jadi selain kolam Bapak punya tabung penampung. Nah tabung penampung ini sama airnya dengan air kolam, baru disedot, masukkan ke tabung lagi yang ada biobolnya. Nah, itu nanti terjadi reaksi kan, perombakan untuk amoniak dan lain-lain.
Itu dia juga menciptakan atau menghasilkan bakteri yang bagus. Setelah itu dari biobol tadi airnya baru masuk lagi ke dalam kolam. Nah, itu bisa. Tapi agak ribet. Yang paling mudah itu bioreaktor itu ya masih tetap menggunakan ya ganti air dulu. Central drain. Bisa. Pakai central drain bisa. Sistem banyak Pak. Kalau yang simple ya kita tetap, kalau kami ya bukan cuma karena kami dari awal bioflok ya, tapi memang konvensional kami udah pernah coba. Sebelum bioflok kita dulu kan konvensional awalnya Pak. Kita sudah pernah jalankan boros air. Heterotrop ini paling simpel sebetulnya. Cuma memang kita dituntut untuk mengetahui parameter airnya, itu saja. Jadi ada tambahan pekerjaan, kita harus tahu parameter airnya. Jadi kalau parameter airnya suhunya naik, pH-nya naik, nah itu kita harus peka gitu. Dan kemungkinan juga pengecekan jadinya lebih rutin. Ya, karena dia memanfaatkan bakteri totrop aerobik yang CN rasionya, ini karbon dan nitrogennya itu sudah 12 angkanya. Sudah syaratnya sudah harus tinggi. Kalau CN rasionya masih di bawah 12, 10 bahkan 9, nah ini biofloknya masih sering jomplang atau air kolamnya masih gampang rusak atau mogok. Itu dia di bioflok. Nanti ada penjelasan lebih rinci ya. Nah, baru menggunakan perlakuan dengan bahan tertentu, filter lah. Kalau mau airnya tetap jernih di kolam, tidak ada vlog, atau kalaupun vlognya ada tapi tipis, nah itu pakai filter. Bahannya sih mudah didapat, kalau diolit, pakai arang, pakai ekstrak juga dan lain-lain. Itu menggunakan sistem filter. Ini pengendalian amoniak Pak ya, jadi bukan semacam kayak pembanding, tapi cara pengendalian amoniak yang paling mudah. Itu pakai apa? Nah ini pemanfaatan amoniak. Jadi di dalam kolam bioflok tuh amoniak itu tadi nggak bisa juga hilang karena dia tetap harus ada di sana. Jadi dia bakteri ini supaya bekerja. Kalau nggak ada amoniak dia nggak bekerja. Jadi senyawa nitrogen yang bersifat racun, amoniak itu didaur ulang tadi menjadi protein sel dengan memberikan tambahan karbohidrat. Karbohidratnya cukup. Sehingga CN rasio mencapai 10, 12 atau lebih. 10 ini sebenarnya masih kita anggap minimal. Artinya kalau kita masuknya ke ikan lele yang menggunakan pakan protein 30%, CN rasionya ini masih di bawah 10 Pak kemungkinan. Jadi kita harus menambahkan C. Ini reaksi, proses reaksinya itu seperti ini. Ini NH4+ amonium ditambah ini gula glukosa C6H12O6 ini glukosa ya, atau gula dapur bisa, gula pasir. Tapi bisa juga diganti bahan lain, pakai tepung bisa, tepung terigu bisa, pakai molasses bisa, atau tetes tebu, itu bisa. Nah, baru ini HCO3 ini ion bikarbonat, jadi ion di dalam air yang punya reaksi juga. Nah, itu baru ada oksigen. Jadi kalau kita masuk ke bioflok, kita mau menaikkan CN rasio dari 10 ke 12, kita butuh gula. Tapi kita juga butuh oksigen yang tinggi. Itu syaratnya. Ini deh syaratnya. Oksigennya tinggi. Makanya pemain bioflok harus juga bisa menghitung berapa sih kebutuhan oksigen di dalam kolamnya. Itu banyak yang mengcompare-nya itu dengan mesin yang dipakai. Kita pakai mesin LP100, itu sama dengan 100 watt. Sebenarnya itu kalau untuk di bioflok itu di teori ya, itu harusnya 20 watt untuk 1 kubik. Tapi karena itu jadi beban untuk kos produksinya, kita turunkan menjadi 10 watt untuk 1 kubik.
tadinya 20 watt. Kalau di secara teori itu boros listrik. Borosnya kan besar jadi Ini ya. per kubik itu 1000 liter maksudnya Bu. Ukuran oksigennya itu bukan liter per menitnya gitu ya, untuk kebutuhan apa ya? Dia komplet kan mesinnya kan sudah aerator. Dia kan keluarannya sudah Iya ya. sudah Kalau mesin aerator kan dia ada kapasitas liter per menit ya gitu kan. Oh itu tembakannya Pak? Hah? Ya tembakannya. tembak angin Pak. Itu Yang bukan dilihat bukan wattnya. Yang dilihat wattnya. yang dilihat wattnya. Oh. Tapi mungkin dari gua itu mengaruhi tembakan. Ya itu Gini, makanya yang pengaruhi dilihat itu yang dilihat liter per menitnya atau wattnya. wattnya. Pemilihan Wattnya. Jadi sebenarnya Harus, yang disebut ini oksigennya. Iya. Cuman masalah kalau misalnya soalnya gini mas, oksigennya berapa sih yang terlalu dalam airnya? Oksigen. Kan Ini ini ada kalau kebetulan, misalnya Pak. ya, airnya bisa sekian, mau berapa? Kalau emas keluar wattnya, berarti Oksigennya bisa mencapai 3,5 mg. 3,5 mg per liter. Keluar per 1000 liter. 1000 liter air ya. untuk proses ini dia butuh berapa? 3 Pak. masukkan berapa? 3 3 miligram ya, minimal. Membutuhkan apa tiga? Per satu kubik dia butuh berapa? Gram. Per satu kubik air dia butuh berapa oksigen? 3,5 untuk butuh ini, untuk reaksi ini dia betul. butuh 3 mg per liter. Minimal ya? Gram per Itu liter. udah maksimal lah, minimal 2. Oh minimal 2. Minimal. Oke. Minimal 2. Minimal 2, maksimal 3 untuk prosesnya ya. Tapi Tapi per per 1 kubik ya? 1 kubik Kalau pola diameter bulan ini berapa liter Pak? 2,5. Bulan total airnya Iya 2,5 kubik. Diameter 2. giginya Diameternya 1 meter ya. Ya pokoknya mah satuannya meter kubik air aja ya. Hitungannya meter kubik air. Ya Pak, 1 meter kubik itu 1000 liter. 1000 liter. Berarti idealnya itu yang 10 watt ya per 1 kubik. Oh, 20 watt untuk 1 kubik. Harusnya 20 watt. Supaya kan tadi kebutuhan untuk proses reaksi ini kan 3 mg. Artinya Maksimal ya, ada cuma maksimal. sisa 0,5 kan? Berapa KW? Ikannya nggak kebagian Pak. Berapa KW Pak? Oh. Ikannya kan nggak kebagian, makanya populasi Berarti pada tebak juga pengaruh. padatannya pengaruh. Jadi kalau kita pakainya masuknya ke bioflok dengan CN rasio 12 atau lebih, 10 watt mesin yang digunakan, 10 watt per kubik itu hanya bisa 500 ekor ikan lele. Nah, itu tiap pada tebak beda-beda nggak? Nila butuhnya 2, Berarti udah pernah 5. Berarti kan harus ada 5 mg per liter di sana. Nah, pada saat Bapak proses penyiapan kolam dan sudah ada air, Bapak kan harus cek oksigen. Berapa di sana oksigen yang bisa Bapak capai? Kalau nggak lebih dari 5, nggak bisa lah. Artinya nggak bisa dia kan untuk dinaikkan lagi kepadatan untuk ikan nilanya. Makanya mentok dia di 100 ekor per kubik. yang Ada alatnya ya? itu ada precision itu ini. Iya lah Pak, kan diameter 40 kubik. Oh Itu alat pengukur oksigennya berarti ada ya Mas ya? Ada. Ada. pas. Diameter 4 kan 10 kubik. Ini aja kan. Ini kan. Tempat kita udah ada contohnya. Kalau yang 3 berapa?